Ya, di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai divergensi dan curl. Kemarin kita melihat bahwa di dalam satu vector field itu adalah sebagai satu aliran atau satu flow, di mana flow itu memiliki satu karakteristik, memiliki satu pola, dan pola tersebut akan membentuk satu vector field yang kemarin Anda lihat bisa 2 dimensi atau 3 dimensi, tergantung fungsi yang dimiliki di dalam vector field tersebut. Kemudian, divergensi dan curl ini bisa kita lihat letaknya di satu poin yang diberikan, ya. Jadi di sini ada nilainya selama divergensi dan curl tersebut adalah lebih besar dari 0 atau kurang dari 0. Sehingga di situ perlu kita perhatikan bila divergensi dan curl-nya adalah 0, maka dimanapun letaknya, divergensi dan curl-nya adalah 0. Tapi kalau kita punya satu, di situ sistem yang mengeluarkan satu nilai, ketika kita ambil di satu poin tertentu, maka di situ akan menjadi satu nilai divergensi dan letaknya adalah di poin yang diberikan. Bisa poin-poin yang kita ambil di koordinat tertentu di sumbu X, Y, dan Z. Ya, di sini kita melihat untuk fungsi divergence-nya, bahwa kalau ada satu fungsi di mana di situ kita punya 3 dimensi X, Y, dan Z, maka di situ ada PI, kemudian ada QJ, kemudian ada RK di situ. Kemudian untuk tail-nya atau gradiennya di situ kita lihat bahwa ada turunan parsial terhadap I, turunan parsial terhadap Y, dan juga turunan parsial terhadap K. Sehingga divergensi di sini kalau kita lihat adalah merupakan satu dot product. Kalau kita melakukan dot product di sini bahwa kita lihat di situ hasilnya adalah skalar. Dan kemudian kalau kita tuliskan itu, rumusnya seperti itu. Jadi divergensi dari F itu adalah, turunan atau gradiennya ya didot product-kan dengan fungsi f. Sehingga nanti kalau kita melihat bahwa di situ turunan parsial ini dikali dengan P, turunan parsial terhadap Y dikali dengan Q, turunan parsial Z dikali dengan R, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Jadi, di dalam komponen yang ada di P itu kita turunkan parsial terhadap X, yang ada di komponen Q itu kita turunkan parsial terhadap Y, dan yang ada di R kita turunkan parsial terhadap Z. Karena ini adalah hasilnya skalar, maka tidak ada vektornya. Untuk curl itu sendiri, kalau tadi yang divergence adalah pengukuran seberapa flow masuk dan keluar. Di sini untuk curl adalah pengukuran dari rotasi. Jadi ada satu perputaran karena panah-panah itu kemarin kita lihat membentuk satu pola, bisa berputar di satu titik, sehingga di situ dalam satu sistem vector field yang terjadi di sekitar titik P, maka di situ kita melihat bahwa di sini curl adalah satu ukuran seberapa rotasi itu akan berputar, seberapa kuat rotasi itu akan berputar. Sehingga di sini untuk curl yang positif itu nanti kita lihat bahwa arah putarannya akan berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan untuk curl yang negatif, dia akan searah dengan jarum jam. Kalau curl-nya adalah 0, bahwa di situ kita menunjukkan adalah tidak bisa diputar atau irrotational. Ya, sedangkan untuk persamaan curl di sini bisa kita tulis sebagai gradient, kemudian di cross product-kan dengan fungsi yang tadi kita miliki dalam X, dalam Y, dan dalam Z ya. Kemudian karena di sini kita menggunakan cross product, maka di situ dilakukan satu perkalian matriks, di mana isinya kalau kalian lihat di situ bahwa di sini ada komponen I, J, dan K. Ini nanti akan menandakan bahwa hasil perkalian dari cross product ini hasilnya adalah vektor. Nanti kita lihat di satu grafik bahwa kita pakai satu aturan tangan kanan untuk melihat bahwa arah gerakannya di situ apakah masuk atau keluar, ya, menjauhi sumbu Z atau mendekati sumbu Z dan sumbu-sumbu yang lain.
Kemudian kalau kita lihat, tadi di persamaan divergence sebelumnya bahwa di situ kita mengalihkan dengan satu turunan parsial terhadap X, ini untuk yang komponen I-nya, kemudian yang di J kita kalikan parsial terhadap Y, kemudian yang di K kita kalikan parsial terhadap Z, kemudian komponen dari fungsi itu sendiri tadi sudah dipisahkan menjadi komponen P, Q, dan R, sehingga kalau kita di sini melakukan satu perkalian matriks, jangan lupa di situ berlaku teori bahwa di sini kita harus menggunakan plus, min, dan plus. Kemudian untuk melakukan perkaliannya itu sendiri, kita bisa menggunakan cara bahwa ketika kita melihat, perkalian yang pertama, yaitu untuk yang I, di sini kita tutup ya. Kemudian, nanti yang akan kita kalikan adalah J dan K-nya, jadi R dikali dengan turunan parsial terhadap Y, dikurangi dengan Q dikali turunan parsial terhadap Z. Demikian juga dengan komponen-komponen yang lain di situ, ketika kita ingin mencari untuk yang bagian J-nya di sini, maka komponen ini akan kita tutup, kemudian, kita mengalihkannya untuk komponen yang ini, X dikali dengan R, ya, dikurangi dengan komponen P yang diturunkan parsial terhadap Z, demikian, seterusnya sampai kita berada di komponen K yang terakhir, yaitu dikali dengan positif, yang tadi sebelumnya dikali dengan, negatif. Di sini kita menutup, komponen yang ada di sini, kemudian, setelah itu perkaliannya adalah I yang di komponen ini kita adalah turunan parsial X dari Q dan juga turunan parsial Y dari P, itu nanti akan dikurangkan. Untuk contoh soal yang pertama di sini, kita punya fungsi, misalnya adalah min X di komponen J-nya. Ini kalau kita lihat dalam satu bentuk grafik, maka di situ kita bisa gambarkan, karena yang di sini ada komponennya, itu adalah J-nya, maka kita lihat di situ adalah karakteristiknya bahwa di sini ada satu variabel ya. Di kuliah pertama kita melihat bahwa kalau ada satu variabel ketika di situ dimasukkan nilainya adalah, negatif, maka di sini arah panahnya akan berlawanan. Jadi arah panahnya yang di sini adalah ke bawah. Dan kemudian karena ada variabel ketika di sini nilainya adalah 1, maka besar panahnya sendiri adalah 1, dan di sini ketika nilainya 2, besar panahnya adalah magnitudnya 2, dan ketika di sini, 3, maka besar magnitudnya adalah 3, ya demikian seterusnya untuk komponen-komponen yang lain yang ada di bagian negatif. Kemudian yang ada di sebelah kiri, itu karena ada tanda negatif, kemudian kita di sini memasukkan nilai yang negatif, maka arah panahnya yang di sini untuk -1 adalah ke atas. Kemudian untuk yang -2 magnitudenya akan lebih besar. Untuk -3 magnitudenya adalah 3, sesuai dengan nilai yang kita masukkan ya di dalam X-nya ini, sehingga nanti kalau kita gambar secara lengkap, bentuknya akan seperti ini. Dan kemudian di situ nanti kita bisa ambil di satu titik, ya di sini kita bisa masukkan, dan, pertama kali ini kita melihat dulu di dalam satu sistem. Tadi saya bilang bahwa divergence dan curl itu harus di-sampling di dalam satu titik. Sehingga di sini misalnya bisa kita ambil ada satu titik P di sini, atau mungkin kita ambil titik P ada di sini. Kemudian kita lihat di lingkungan sekitarnya atau di sekitar titik itu bentuk dari, arah panah yang masuk dan keluar seperti apa. Sehingga nanti kalau di sini kita gambarkan, ya ini satu titik P, ya kita lihat satu
lingkungan siklus di dalam satu titik P tersebut. Kalau kita lihat bahwa di situ ada panah-panah yang masuk dan juga ada panah-panah yang keluar. Kemudian kita melihat di sini bahwa karakteristiknya adalah seperti ini. Jika di bagian yang ada di sini menunjukkan bahwa nilai X-nya 1, itu magnitudenya 1, sehingga di sini bisa kita gambarkan, artinya kalau kita ambil di satu poin, maka yang masuk dan keluar itu akan sama, karena di poin yang di sebelah kiri ini semua magnitudenya itu adalah 1. Kemudian kita menginjak ke sistem koordinat yang lebih kanan, kita lihat bahwa magnitudenya akan lebih besar, tapi di semua titik kita lihat di sini bahwa besar magnitudenya adalah sama, yaitu 2. Kemudian yang di 3 ini kita lihat bahwa magnitudenya adalah 3, dan kemudian di semua titik adalah sama, sehingga di sini besarnya magnitud akan seperti ini. Sedangkan di sini kalau kita melihat dari grafik saja, itu bisa kita simpulkan bahwa besarnya yang masuk itu akan sama dengan besarnya yang keluar. Sehingga divergence yang ada di sini nilainya adalah 0. Karena divergence di situ melihat berapa flow yang masuk dan juga berapa flow yang keluar. Sehingga tanpa kita menghitung, meskipun nanti tetap kita hitung ya untuk membuktikan, kita bisa melihat di sini bahwa divergence-nya adalah 0. Dan untuk curl-nya sendiri, kalau kita lihat di sistem seperti ini, artinya di sini kita akan mempunyai satu arah. Kita lihat panahnya di antara yang masuk itu di bagian sebelah kiri, magnitudenya akan lebih kecil daripada yang ada di sebelah kanan. Sehingga kalau kita pikirkan itu sebagai satu sistem, maka flow yang akan paling kuat ditekan itu adalah di bagian yang di lebih kanan, sehingga secara tidak langsung arah perputarannya di sini ada ya, dan berlawanan di sini kita melihat bahwa arahnya adalah bukan berlawanan ya, jadi adalah searah dengan jarum jam, sehingga di situ menandakan bahwa curl-nya adalah nilainya lebih kecil dari 0. Ya, berapa kita di sini sistemnya kalau ada curl yang lebih kecil dari 0, maka di situ di setiap titik yang nanti akan kita sampling, itu kita harus hitung, supaya kita mengetahui berapa sih nilainya ketika lebih kecil dari 0, ya bisa di situ nanti ditandakan dengan satu vektor, baik vektornya adalah dengan arah misalnya plus I, atau plus 2I, atau plus C, atau plus 2C, atau bisa juga minus, ya sehingga nanti perlu kita sampling di satu titik, bahwa di situ kita ambil nilai curl-nya adalah berapa. Sehingga kalau di sini ada menunjukkan bahwa curl-nya adalah lebih kecil dari 0, di situ bisa kita ambil di satu titik, nanti arah vektornya seperti apa. Jadi dari satu sistem gambar yang sederhana, kita sudah bisa menentukan divergence atau curl-nya itu adalah nilainya berapa. Tapi karena di sini kebetulan bahwa di situ ada hanya satu komponen, yaitu X saja, sehingga ini kalau diturunkan parsial terhadap X, ya sehingga di situ akan menjadi 0, maka nanti curl-nya itu akan sama di setiap titik, yaitu di sini sudah dihitung, yaitu adalah minus K. Kemudian di situ untuk mencari divergence secara perhitungan, di situ bisa kita tuliskan divergence F itu adalah gradien didot produkkan dengan F, sehingga di situ kita melihat apakah ada komponen I-nya ya. Kalau tidak ada komponen I-nya di sini maka adalah 0. Kemudian setelah itu ditambah turunan parsial terhadap Y, kita melihat di sini IJ hanya ada komponen min X. Kemudian di bagian K-nya itu tidak ada komponen sehingga 0 lagi.
Sehingga di sini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 0, ya di sini akan membuktikan bahwa divergence-nya adalah 0. Kemudian untuk curl di sini kita lihat tadi bahwa rumusnya adalah gradient, itu di cross produkkan dengan F. Sehingga di sini kita harus membuat satu matriks I, J, K, dan di dalamnya ada turunan parsial terhadap X, turunan parsial terhadap Y, turunan parsial terhadap Z. Kemudian untuk komponen P-nya di sini kita tidak mempunyai yang ada komponen I-nya sehingga kita tulis 0. Yang di komponen J-nya kita punyai min X dan yang di komponen K-nya kita 0 juga. Kemudian tadi seperti cara yang sudah saya beritahukan sebelumnya, ketika kita mengali jangan lupa ini ada plus, min, plus. Kemudian untuk yang komponen I, di sini kita melihat turunan parsial Y terhadap 0, yaitu adalah 0. Kemudian untuk yang di sini dikurangi dengan turunan parsial Z terhadap min X, ya, karena tidak ada komponen juga, maka adalah 0. Itu yang untuk komponen I-nya. Kemudian jangan lupa di sini minus, kita beralih ke komponen yang di J, ya kita lihat, kita tutup di situ. Kemudian kita melihat bahwa turunan parsial X, ya, terhadap 0 adalah 0. Kemudian di situ turunan parsial Z terhadap 0 itu juga adalah 0. Kemudian untuk yang di komponen K-nya, di sini kita melihat, kita tutup komponen yang ada di sini, dan kita kalikan. Nah, yang di sini ada nilainya ini. Jadi, di sini adalah turunan parsial X terhadap min X, sehingga di situ adalah minus 1. Kemudian dikurangi turunan parsial Y terhadap 0, itu adalah dikurangi 0. Jadi di sini nilainya adalah minus K di semua titik yang ada, karena di sini bukan mengandung satu komponen. Kalau misalnya di sini adalah X kuadrat, kemudian kalau kita turunkan adalah 2X, maka itu harus kita masukkan X-nya dulu. Jadi kalau kita masukkan X-nya 2, jadi 4. Tapi kalau di sini karena hanya komponen X seperti ini, maka nilai dari curl-nya adalah minus K di semua titik yang ada. Minus K itu arahnya kemana? Jadi kalau kita lihat di sini, ya sumbu ini bisa kita bayangkan, ya ada sumbu X dan Y, sedangkan untuk Z-nya itu biasanya kita gambarkan seperti ini ya. Ini X, ini Y, jadi Z-nya itu kalau ke atas adalah positif, kalau ke bawah adalah negatif, ya. Sehingga kalau di grafik 2D seperti ini, maka arah dari min K itu berarti dia ke dalam, ya. Jadi, panahnya kita pilih yang ada di sini, jadi arahnya ke dalam. Kemudian untuk arah perputarannya itu bisa kita pakai aturan tangan kanan. Jadi jempol kita adalah ditunjukkan dengan arah panah yang ada di sini. Ya, kalau jempol kita ditunjukkan arah panah yang ada di sini, maka arah dari perputarannya akan berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi memang, perlu penggambaran di situ, minus K itu di dalam bidang bentuknya akan seperti apa. Jadi disitulah cara untuk mencari curl-nya. Untuk contoh soal yang kedua, kita ambil dari satu contoh yang pernah kita kerjakan kemarin, yaitu kita melihat di situ untuk komponen I-nya, bahwa di situ adalah satu fungsi X dibagi dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat, kemudian untuk komponen J-nya adalah di situ Y, kemudian dibagi dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian kalau kita lihat kemarin di dalam fungsi I ini ada X, kemudian dalam fungsi J itu ada Y, maka sistem yang ada di vektor itu adalah menjauhi titik pusatnya. Sehingga kalau kita gambarkan ulang, ya meskipun menjauhi pusatnya di situ ada nilai yang harus diambil di sini, ya bahwa di situ kita bisa masukkan poin-poin tertentu, misalnya X-nya 1 atau Y-nya 1. Tapi kalau kita gambar aja di situ secara garis besarnya,
Maka karena dia menjauhi titik pusat, untuk dari vektornya akan seperti ini. Nah, kemudian kalau kita lihat di situ karena ini ada magnitude yang kita masukkan di situ, ya sehingga kalau kita isi nilainya adalah 2, maka di sini besar magnitude, vektor yang ada di, posisi sumbu X itu adalah 2, itu akan lebih besar sehingga bentuknya kalau digambarkan ya ini untuk yang bagian dalamnya, magnitudenya seperti itu, ini untuk yang di bagian luarnya, itu bentuk magnitudenya akan lebih panjang. Sehingga kalau kita di situ melihat, kita sampling di satu titik, ini P misalnya, kemudian kita ambil satu gambar di situ, karena di sini saya melihatnya satu lingkup yang sirkuler, maka di situ vektor-vektornya kalau kita gambarkan sebetulnya ini bisa kita ambil sebagai satu juring di dalam satu lingkaran. Ya, kemudian kalau kita lihat di situ, karena magnitud yang ada di bagian dalam itu dia lebih pendek dan tentu jumlahnya itu akan lebih sedikit daripada yang ada di bagian luar. Maka dari gambar ini kita sudah bisa mempunyai satu penggambaran, meskipun kalau untuk detailnya kita perlu untuk menghitung berapa sih nilai di satu titiknya. Sehingga kalau kita lihat secara sederhana di sini, karena panah yang masuk di sini itu akan lebih sedikit daripada panah yang keluar, maka bisa dipastikan di situ untuk divergence-nya, ya tadi kita melihat bahwa divergence-nya itu adalah lebih besar dari 0. Karena panah yang masuk itu lebih sedikit daripada panah yang keluar. Sedangkan untuk curl-nya, kalau kita lihat di situ, arah panahnya bentuknya seperti ini. Dan kemudian, kita lihat, arah panah yang keluar itu bentuknya seperti itu. Sehingga di sini sebetulnya, tidak terjadi rotasi, ya kalau kita lihat, bentuknya seperti itu, maka di sini curl-nya adalah 0. Ya mungkin banyak yang bertanya-tanya, kenapa, curl-nya bentuknya, adalah 0. Karena di sini, meskipun panahnya itu magnitudenya lebih pendek daripada yang ada di sini, tapi tidak ada tendensi bahwa, di sini sifat dari panahnya itu akan saling memutar karena, tidak terlihat, perbedaan meskipun di sini lebih sedikit dan juga di sini lebih banyak, itu tidak ada tendensi untuk berputar ke arah atau berputar berlawanan dengan arah jarum jam, meskipun seolah-olah kalau kita lihat, di sini ini akan lebih tertarik ke bawah sehingga mungkin, kalau Anda gambarkan kira-kira akan menjadi seperti ini, ya. Tapi kita lihat, sekali lagi untuk bentuk gambar seperti ini, itu kita lihat bahwa, di sini meskipun yang masuk sudah kelihatan itu lebih pendek magnitudenya dan yang keluar di situ, lebih panjang, tapi seolah-olah dia tidak berputar. Karena di bagian kiri dan bagian kanan di situ tidak bisa terlihat perbedaan magnitud, ya. Jadi seolah-olah di sini tidak terjadi perputaran. Ya, kalau tadi Anda lihat di contoh sebelumnya, itu kalau kita ambil, kita melihat bahwa
magnitude yang ada di sebelah kanan itu akan lebih besar. Sedangkan kalau kita lihat di sini tidak ada, kita bisa pisahkan bagian kiri dan bagian kanannya seperti apa. Memang perlu dibuktikan, secara lebih detail, di dalam satu persamaan yang nanti kita cross product-kan, ya memang di situ perlu kita, eee, lakukan perkalian. Ya, di sini, kita bisa memasukkan, nilai di divergence-nya di situ. Untuk komponen I-nya kita lihat di situ bahwa kita harus menurunkan komponen I ini terhadap X, dan di situ ada komponen C-nya, ini kita turunkan terhadap Y, dan tidak ada komponen Z-nya. Nah, kalau kita lihat, struktur yang ada di sini, kita bisa menyimpulkan bahwa kalau di sini ada kuadrat, itu kita masukkan nilainya berapapun, maka divergence-nya di situ akan menjadi lebih besar dari 0 karena positif. Demikian juga dengan poin yang ada di sini. Untuk mengerjakan yang ada di sini, itu kita perlu ilmu kalkulus. Ya, jadi karena di sini ada komponen X seperti ini, kemudian dibagi dengan komponen X yang pangkatnya berbeda dengan komponen X yang ada di atasnya, maka di situ kita perlu terapkan aturan quotient. Ya, jadi di situ untuk quotient rule kita bisa masukkan rumusnya di situ. Kalau kita lihat di situ untuk, quotation rule-nya kita bisa anggap komponen yang di atas tadi adalah F, sehingga kalau fungsinya seperti ini, F dibagi dengan G, itu rumusnya akan menjadi F turunan dikali dengan G dikurangi dengan G turunan dikali dengan F, kemudian dibagi dengan G kuadrat. Sehingga nanti, bisa kita lihat di situ untuk F turunan itu berarti kita menurunkan komponen yang ada di atas, kemudian kita kali dengan komponen G-nya, dikurangi, ya komponen yang ada di bawah kita turunkan, dikali komponen yang ada di atas, kemudian dibagi dengan komponen yang di bawah ini kita kuadratkan. Kemudian kalau kita lihat satu komponen tadi yang memang perlu diumpamakan, misalnya adalah ini. Ini kita anggap aja adalah akar U gitu ya. Jadi kita bisa turunkan parsial terhadap U di sini misalnya. Itu adalah, di sini kita melihat pangkatnya U pangkat setengah. Ya, jadi kalau kita turunkan itu setengahnya turun, kemudian U ini kita kurangi 1 sehingga menjadi min setengah. Ya, jadi adalah setengah akar U ya, karena di sini U pangkat min setengah, U-nya bisa dipindah ke bawah. Dan kalau kita kembalikan ke bentuk awalnya, yaitu adalah 1/2 dikali dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Tapi jangan lupa ada komponen yang perlu kita turunkan di bagian dalamnya, yaitu adalah mengacu kepada chain rule, sehingga di sini dikali dengan 2X. Sehingga di sini duanya bisa kita coret, sehingga komponennya nanti akan menjadi X dibagi dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Ini adalah untuk turunan parsial dari akar X kuadrat plus Y kuadrat terhadap X. Ya, kalau tadi kita kembalikan turunan parsial X-nya itu terhadap fungsi quotient yang ada sebelumnya, di situ bisa kita lihat bahwa yang turunan parsial terhadap X itu jadi 1, kemudian dikali dengan turunan, yang ada di sebelah kanannya,
Ya, kalau di sebelah kanannya yang di komponen pertama itu tidak perlu diturunkan, kemudian dikurangi dengan komponen yang tadi diturunkan itu menjadi X dibagi dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat, yang di situ dikali dengan X untuk komponen yang satu. Ya, setelah itu kita bagi dengan tadi X kuadrat ditambah Y kuadrat, akarnya hilang karena dikuadratkan. Kemudian komponen ini karena yang di bawah ini mengandung komponen ini, kita bisa kali bagian atas dengan komponen ini, kemudian di bagian bawah dengan komponen ini. Sehingga kalau kita tuliskan ulang ya di situ kita kali akar dengan akar sehingga menjadi X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Kemudian di situ dikurangi dengan yang bagian atas di sebelah kanan itu adalah X dikali dengan X sehingga menjadi X kuadrat. Ya, kemudian dibagi dengan X kuadrat di plus Y kuadrat tadi dikali dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Ya, komponen yang di sini X-nya hilang, kemudian tinggal Y kuadrat saja. Sehingga menjadi X kuadrat plus Y kuadrat ini bisa disederhanakan karena ini 1 dan juga ada akarnya setengah, maka ini adalah pangkat 3/2. Sehingga di situ kita melihat bahwa fungsi ini adalah lebih besar dari 0. Ini kita harus uji dengan titik-titik atau poin-poin ya. Di situ misalnya kita masukkan X-nya adalah 1, Y-nya adalah 1, nanti divergence-nya akan sebesar apa magnitudenya, atau kita masukkan misalnya X2, Y2, divergence-nya akan sebesar apa magnitudenya. Tapi yang pasti di sini adalah magnitudenya adalah lebih besar dari 0. Untuk yang di komponen Y-nya juga jangan lupa diturunkan secara parsial terhadap Y dan bentuknya hampir mirip dengan yang di X ya. Mungkin akan bisa menjadi X kuadrat ya dibagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 3/2 sehingga itu perlu Anda turunkan. Tapi yang kita lihat di sini bahwa divergence-nya bisa kita pastikan di situ adalah lebih besar dari 0, meskipun kita harus ambil titik-titik untuk menguji tadi divergence di satu titik besarnya itu berapa. Kemudian untuk curl-nya itu sendiri, di sini kita bisa masukkan rumusnya seperti biasa, yaitu adalah cross product dari gradient dikali dengan F, sehingga di situ kita harus membuat matriksnya I, J, K. Kemudian turunan parsial terhadap X, turunan parsial terhadap Y, turunan parsial terhadap Z. Kita lihat di fungsi tersebut, komponen I-nya adalah X dibagi dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Komponen J-nya adalah Y dibagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Komponen Z-nya adalah 0. Sehingga di sini kalau kita masukkan di aturan plus, min, plus, itu akan menjadi komponen yang ada di I, ini kita tutup, sehingga kita lihat turunan parsial 0, sini adalah 0, dikurangi dengan turunan parsial Z untuk komponen yang ada di sini, itu adalah 0 juga. Ini untuk yang komponen I, kemudian untuk yang komponen J-nya jangan lupa diberi minus, ini kita tutup di bagian J-nya, kemudian kita lihat untuk turunan parsial X ya terhadap 0 itu adalah 0. Kemudian kita lihat turunan parsial Z terhadap fungsi X yang ada di sini juga adalah 0. Sehingga ini bisa kita tulis untuk yang komponen ketiganya di K-nya yaitu min setengah dikali 2X kemudian dikali dengan Y, kemudian dikali dengan X kuadrat plus Y kuadrat pangkat min 3/2. Terus kemudian kita plus dengan komponen yang satunya, turunan parsial terhadap Y dari X ini. Itu hampir sama bentuknya, setengah dikali dengan 2X, Y, X kuadrat plus Y kuadrat pangkat min 3/2. Sehingga di situ menjadi 0 juga, dan di situ nilai curl-nya adalah 0. Jadi yang min dan plus ini saling meniadakan ya. Sehingga di situ
komponen K-nya di situ menjadi hilang, sehingga di sini menjadi 0. Untuk contoh soal yang terakhir, di sini kita menggunakan dengan persamaan seperti ini, ada YZI tambah XZC, kemudian ditambah dengan XYK. Sehingga di sini kita lihat masing-masing komponen I hanya mengandung 2 komponen, J mengandung 2 komponen, K juga mengandung 2 komponen. Di sini tidak perlu kita gambarkan, tapi bisa langsung kita masukkan ke fungsi divergence-nya. Itu adalah turunan parsial terhadap X yang ada di komponen I-nya, yaitu YZ, kemudian ditambah turunan parsial terhadap Y di komponen J-nya, yaitu XZ, kemudian di komponen K-nya itu ada XY. Dan kalau kita lihat di situ, ini tidak ada komponen X sehingga menjadi 0. Di sini kita lihat tidak ada komponen Y sehingga menjadi 0, dan di sini tidak ada komponen Z sehingga menjadi 0. Di sini divergence-nya adalah 0. Nah, karena di situ tadi bahwa divergence-nya adalah 0, maka bisa kita sebut adalah incompressible. Dan untuk curl-nya di situ kita juga tinggal memasukkan rumusnya. Kita pakai matriks, ada I, J, K. Dan kita lihat di situ komponennya masing-masing YZ, ada XZ, kemudian ada juga XY. Ya, kita kalikan satu persatu, kita tutup komponen I-nya. Di situ adalah turunan parsial XY terhadap Y, sehingga di situ ada X. Kemudian di situ turunan parsial Z terhadap XZ. Kemudian di situ ada X juga untuk I-nya. Kemudian untuk J-nya ada minusnya, jangan lupa. Kemudian di situ kita lihat turunan parsial X dari XY itu adalah Y. Kemudian di situ ada juga turunan parsial Z terhadap YZ, itu jadinya Y. Dan untuk yang di komponen K-nya adalah turunan parsial XZ terhadap X, itu adalah Z. Kemudian turunan parsial YZ terhadap Y itu adalah Z juga, sehingga kalau di sini kita jumlahkan hasilnya juga 0. Ini berarti irrotationable. Jadi memang tidak bisa diputar dan tidak bisa dikompres lagi untuk contoh soal yang ini. Sehingga memang kalau kita lihat di sini polanya adalah yang I tidak ada X-nya, yang J tidak ada Y-nya, yang K tidak ada Z-nya. Maka sifatnya adalah seperti itu. Ada satu konsep lagi yang perlu kita pelajari di situ, bahwa ketika tadi kita mencari hanya divergence dan curl, ya di sini bisa kita terapkan divergence dan curl itu di satu poin, dan kita sebetulnya bisa mengetahui maksimal rotationnya. Jadi untuk mengetahui maksimal rotation itu kita bisa mencari magnitude dari curl. Kalau tadi divergence itu berupa magnitude, sekarang kalau curl-nya kita cari magnitude-nya, itu kita bisa mendapatkan rotasi maksimal. Tapi rotasi maksimal di sini itu akan terjadi bila flow yang kita masukkan di situ atau panah vektor yang kita masukkan di situ itu sifatnya paralel dengan arah vektor dari curl yang tadi kita cari. Ya, coba nanti kita lihat di sini. Ini untuk contoh soalnya. Jadi kita masukkan fungsi di situ misalnya X, Y, I. Kemudian di situ kita tambah dengan komponen yang kedua X, Z, C. Dan komponen yang ketiga adalah X, Y, Z kuadrat K. Jadi yang di K ini komponennya paling lengkap. Kemudian kita cari pada poin
P misalnya adalah min 1, 2, dan 1. Untuk mencari divergence-nya di situ sama, kita tinggal memasukkan di rumusnya. Komponen I-nya di situ kita lihat adalah XY. Komponen Y-nya di situ kita lihat adalah XZ. Komponen K di situ kita lihat adalah XYZ kuadrat. Dan kalau kita turunkan secara parsial ini jadi Y, kemudian untuk turunan parsial ini terhadap Y jadi 0, dan turunan parsial terhadap Z di sini kita lihat bahwa ada Z kuadrat, sehingga di situ ada 2Z dikali dengan XY. Ya, di sini ini adalah fungsi divergence-nya. Kemudian untuk kita masukkan P di situ, ya, persamaan ini bisa kita masukkan masing-masing di Y, X, dan Z-nya. Sehingga di situ Y-nya adalah 2, kemudian ditambah 2 dikali dengan Z-nya 1, dikali dengan X-nya min 1, dikali dengan Y-nya yaitu 2. Sehingga di situ ketika kita masukkan min 1, 2, dan 1 ke dalam persamaan divergence, itu nilainya menjadi 2. Kemudian di situ untuk curl-nya, ya kita juga masukkan rumusnya seperti biasa. Ya, di sini kita pakai matriks. Komponen I-nya XY, komponen J-nya adalah XZ, komponen K-nya adalah XYZ kuadrat. Sehingga di situ kalau kita tulis persamaannya akan menjadi ini XZ kuadrat dikurangi X untuk komponen I-nya, dan untuk komponen J-nya minus YZ kuadrat dikurangi 0. Kemudian untuk K-nya itu adalah Z dikurangi X. Ya, ini untuk komponen K-nya. Nah, sehingga di situ kalau kita masukkan nanti di sebuah titik, maka akan menjadi, ya di situ kita masukkan min 1, 2, dan 1 ke dalam fungsinya. Itu menjadi min 1 dikali dengan 1 kuadrat ditambah dengan 1, kemudian dikurangi 2 plus 0 itu untuk J-nya, dan untuk K-nya yaitu plus 1 K, sehingga di situ kalau kita lihat persamaannya menjadi min 2J ditambah 2K. Nah, di sini kita dapatkan curl itu selalu dalam bentuk rotasi, dan kemudian di sini adalah vektor sistemnya, sehingga di situ untuk kita memasukkan satu nilai maksimal di rotasinya itu kita harus mencari magnitude dari curl yang ada yang tadi kita punyai, yaitu ya di sini adalah lambang dari magnitude. Ya, kita masukkan min 2J plus 2K. Ya, karena di sini kita mencari magnitudenya, sehingga di situ kita punya min 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat, sehingga di situ menjadi 2 akar 2. Ini adalah maksimal rotation. Tapi sekali lagi dengan syarat itu bisa terjadi ketika ya kita ambil di situ fungsi-fungsi yang rotasinya ini adalah paralel terhadap curl dari F. Kalau tadi kita lihat contohnya di gambar dengan aturan tangan kanan, di situ kita bisa mengetahui ketika Z-nya itu misalnya ke atas, atau X-nya ke kiri, atau Y-nya ke kanan. Di situ kita bisa mengetahui bahwa ketika kita mengambil aturan tangan kanan, arah rotasinya itu ke arah mana. Sehingga di situ kalau kita mencari
maksimal rotation-nya nilainya adalah sekian, kita nanti harus menguji di gambarnya apakah itu paralel dengan fungsi curl yang tadi kita gambarkan di dalam bidang-bidang koordinat tersebut. Ya, saya harapkan di sini kita sudah mendapatkan satu pemahaman, sehingga memang kalau di gambar ini itu perlu digambarkan di dalam sumbu yang 3 dimensi untuk mengetahui tadi aturan tangan kanannya seperti apa, dan kita di situ punya fungsi yaitu adalah, min 2J di plus 2K. Artinya di situ nanti arah panahnya akan condong tidak hanya ke arah atas atau ke arah bawah, tapi juga miring ke arah Y-nya itu seberapa besar, sehingga arah panahnya, akan serong seperti itu. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya.